Lonceng kiamat kubro sudah berbunyi, yang artinya bisa saja ramalan Jayabaya akan peristiwa di tahun 2022 akan terbukti. Kiamat kubro memang sudah tercatat dalam ramalan Jayabaya yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Bahkan, ada beberapa tanda dari ramalan Jayabaya sudah muncul. Sedikitnya, 3 tanda ini merupakan lonceng kiamat kubro, atau tanda bahwa apa yang tertulis dalam ramalan Jayabaya bakalan terjadi. Tanda yang pertama, akan terjadi kiamat kubro di tahun 2022 adalah tentang adanya gunung meletus. Sebelum memasuki tahun 2022, telah terjadi gunung meletus. Gunung tersebut ialah Semeru, yang bahkan hingga kini masih memuntahkan awan panas dan masih menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Dengan adanya gunung meletus ini, disebutkan dalam ramalan Jayabaya akan disusul oleh gempa hingga akan menimbulkan potensi tsunami. Tanda yang kedua, yakni akan ditemukannya gunung emas yang menghebohkan dunia. Dalam ramalan Jayabaya ternyata hal ini terbukti, di mana baru-baru ini dihebohkan dengan penemuan gunung emas di Kongo. Dan tanda ketiga yang sudah muncul, yakni zaman Kalasutro, yakni tahun 2022. Di tahun 2022 ini, ramalan Jayabaya mengatakan bahwa ada segerombolan orang jahat dan licik menjadi penguasa. Tidak hanya itu, di zaman Kalasutro 2022, akan ada banyak penindasan. Selain 3 tanda itu, ternyata ada beberapa tanda lainnya di mana kiamat kubro atau kiamat besar akan terjadi. Kiamat kubro sendiri bisa terjadi dalam 3 fase. Yang pertama, tanda-tanda kiamat yang telah terjadi. Kemudian fase kedua, tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Dan fase yang ketiga, tanda-tanda kiamat yang akan terjadi. Di dalam ramalan Jayabaya sendiri, telah terbukti beberapa peristiwa yang akan terjadi. Namun, tanda sebagai lonceng kiamat kubro sudah muncul dan membuat manusia khawatir. Dituliskan pula, akan ada satu tanda lainnya, yakni kemunculan sosok Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit kata ramalan Jayabaya akan muncul ketika keadaan Nusantara bergejolak dan terjadi kehancuran yang besar. Tetapi kemunculan Satrio Piningit sendiri hingga kini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Namun kebanyakan masyarakat Jawa percaya jika Satrio Piningit akan muncul demi membawa kemakmuran setelah masa kehancuran. Namun apakah dengan lonceng kiamat kubro berbunyi menandakan kiamat kubro akan terjadi di tahun 2022? Ramalan memang tidak boleh dijadikan rujukan. Pasti akan ada hal-hal terkait masa depan. Akan tetapi lonceng atau tanda terjadinya kiamat kubro bisa dijadikan sebagai pengingat kita untuk selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Jayabaya yang meramalkan kiamat, ternyata suku-suku di dunia juga pernah meramalkan kiamat. Suku-suku yang pernah meramalkan kiamat ternyata bukan hanya suku Maya dan suku Jawa atau Jayabaya. Nyatanya suku Maori juga pernah meramalkan akan terjadinya kiamat. Meskipun ramalan kiamat tersebut kerap kali gagal, namun tampaknya prediksi mengenai hari kiamat mampu menarik perhatian beberapa masyarakat. Terlepas masyarakat tersebut mempercayainya atau tidak. Menurut penanggalan suku Maya, tanggal tersebut merupakan kemunculan apa yang disebut dengan New Age atau zaman baru. 2 teks kuno menginformasikan tanggal akhir dari kalender hitungan panjang Maya pada titik balik matahari musim dingin tahun ini. Prediksi hari kiamat yang cukup terkenal datang dari ramalan suku Maya,
suku Maya meramalkan akhir dunia terjadi pada 21 Desember 2012. Pasalnya, 21 Desember 2012 adalah hari akhir Baktun 13 atau siklus 144.000 hari kalender, yang mana suku Maya kuno mempercayai akhir dari Baktun 13 sebagai akhir dari siklus penciptaan. Prediksi kiamat yang didasarkan pada berakhirnya kalender suku Maya. Sementara di sisi lain, para arkeolog sebut ramalan kala itu tanggal tersebut adalah keliruan dalam prediksi tersebut. Lisa Lucero, arkeolog di University of Illinois, mengatakan suku Maya kuno menghentikan hitungan kalendernya untuk memulai periode baru, bukan Baktun. Kenyataannya, hal dalam seperti itu saja. Namun banyak penulis dan pembuat film yang mendasarkan ide bahwa suku Maya memprediksi kiamat. Prediksi tersebut dimulai dari kekeliruan dalam menerjemahkan prasasti yang ditemukan di situs purbakala suku Maya di wilayah Tabasco, Meksiko. Pembicaraan mengenai kiamat pun mencapai puncak dengan pemutaran film trailer berjudul 2012 pada 2009 lalu. Kemudian suku Maori, yang merupakan suku bangsa asli Selandia Baru, juga meramalkan hal akan terjadinya sebuah kiamat. Menurut legenda Maori, ada langit bernama Rangi dan bumi bernama Papa yang terpisah lama sekali. Suatu ketika, Rangi dan Papa akan bertemu kembali dengan mengimpit anak-anaknya atau manusia di bumi. Hanya manusia yang berakhlak mulia yang akan dijemput dengan perahu besar atau bahtera dari surga. Perjumpaan Rangi dan Papa ini terjadi pada tahun 2012. Namun faktanya, suku-suku yang pernah meramalkan kiamat yang disebut-sebut terjadi pada tahun 2012, berdasarkan penanggalan mereka, tidak ada yang terbukti sama sekali. Suku Maori adalah penduduk asli Polinesia yang tinggal di Selandia Baru. Suku ini berasal dari pendatang Polinesia Timur yang tiba di Selandia Baru dalam beberapa gelombang migrasi. Setelah terisolasi beberapa abad, para pendatang ini mengembangkan budaya mereka sendiri dengan bahasa, mitologi, teknik kriya, serta seni pertunjukan yang berbeda dengan budaya Polinesia Timur. Beberapa penduduk awal suku Maori pindah ke Kepulauan Chantam. Keturunan penduduk awal ini kemudian menjadi kelompok etnis Selandia Baru yang lain, yakni suku Moriori.